Enaknya kalau kita umroh backpacker lewat Malaysia itu, yang pertama kita nggak ditanya sisko patuh, yang kedua kita nggak ditanya vaksin meningitis, yang ketiga murah pastinya. Jadi setelah tahu ini, saya mau sharing ke teman-teman, siapa saja yang mau masuk ke Malaysia harus ngisi atau usahakan ngisinya itu H-1 lah, biar ketika kita masuk imigrasi Malaysia itu udah nggak sibuk lagi ngisi-ngisi MDAC itu, karena cukup makan waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Abu Maryam di Amarisme Channel. Sebelumnya saya mau minta maaf kepada teman-teman semuanya, karena kurang lebih 1 bulan terakhir ini saya nggak pernah lagi upload video di YouTube. Ini ada alasannya. Pertama, karena saya pulang ke Indonesia karena ada beberapa hal lah. Yang kedua, di Indonesia pun saya bingung mau ngonten apa gitu loh, nggak beda tema kan, tema saya kan mengenai Mekah Madinah. Kalau kita ngonten di Indonesia kemudian di share di YouTube itu percuma gitu. Itu yang alasannya ya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang selalu support channel ini. Mudah-mudahan kedepannya lebih konsisten lagi upload video ya. Oke, di video kali ini saya mau ke Saudi lagi. Dan sekarang saya sudah berada di hotel Malaysia. Jadi saya sengaja transit di Malaysia ngambil 1 hari gitu, supaya bisa jalan-jalan juga. Ini sekarang saya ada di hotel. Hotelnya lumayan buat transit. Ini cukup untuk 2 orang ya. Dan harganya pun terjangkau lah. Ini strategis di pusat kota Kuala Lumpur. Jadi nanti sedikit cerita juga sambil jalan-jalan di mana Kuala Lumpur, cerita pengalaman umroh backpacker. Ya, jadi nanti kita akan kasih judul video ini umroh backpacker transit Malaysia. Seperti itu ya. Jadi sekarang baru jam 8. Dari tadi hujan, makanya saya belum keluar, dan ternyata di sini tuh waktunya lebih lebih lambat daripada di Indonesia. Jam 7:30 tadi masih gelap banget. Ini udah lumayan terang, jadi kemungkinan saya check out sekarang ya. Karena di sini saya cuma ambil 1 malam. Ya, check in semalam tuh sampai jam 9. Dan harus check out sebenarnya jam 12. Tapi karena kita jam 3 sore nanti ke Jeddah, jadi sekarang saya mau check out sekaligus jalan-jalan keliling Malaysia. Ya, mungkin beberapa tempat aja ya. Yang ya yang penting sih ke Menara Kembar sih. Ya, ikutin terus keseruannya. Oke, sekarang kita udah siap ya. Karena barang saya nggak banyak ya, sengaja emang ngambil yang tanpa bagasi supaya pertama harganya supaya murah, yang kedua yang nggak repot. Ya, jadi saya cukup bawa koper kabin, tas, sama ransel ya. Oke, kita mau check out. Mudah-mudahan nggak hujan lagi ya. Kayaknya udah nggak hujan. Yuk, kita keluar. Jadi ini lorong hotel, lorong kamar kecil tapi rapih. Oh, ini liftnya. Kita turun. Jadi di sini tuh kamarnya ada yang sharing juga, harganya lebih murah. Nanti kita cerita di luar aja. Oke. Ini lobinya. Kecil tapi rapih ya, bagus. Nama kamu Kusnin Amar. Kusnin Amar. Oke, terima Ya. kasih ya. Terima kasih, Bu. Oh, datang sebentar saja. Sebentar saja, saya lanjut ke Jeddah. Oh, mau pergi umrah? Umroh ya. Oh, bagus. Kamu ambil Alhamdulillah. pergi sendiri. Sendiri. Saya kerja di sana. Kerja di sana. Umroh, tour guide. Oh, terbaik. Ya. Oh, bagus ya. Sebab dari Malaysia nak pergi sana mahal sikit. Ya benar. Oh, Dari Indonesia pun mahal. oh. Dari sini lumayan lah. Sambil jalan-jalan dikit sini. Oh, alhamdulillah
Alhamdulillah ya. Oke, safe trip. Hati-hati ya. Iya, sama-sama Bu. Terima kasih. Oke, kita nih lobinya bagus ya, adem. Oke. Oke. Wah, masih gerimis tapi nggak apa-apa lah. Nah, ini dia hotel kita dari depan. Wow. Hotelnya dekat sama Menara KL. Ini nama hotelnya 1000 Miles. Cuma ada berapa lantai? Cuma 4 lantai. Kecil tapi bagus lah, worth it. Strategis juga tempatnya. Dekat sama Menara KL, dekat sama MRT, dekat sama Menara Kembar dan Masjid Jami. Ini sambil bawa gembolan ya, jadi lumayan sih, nggak apa-apa. Oke, jadi tempat pertama yang mau saya kunjungin itu Masjid Jami. Ini deket banget dari hotel tadi ya, Hotel 1000 Miles. Jalan kaki cuma 3 menit. Dan seperti ini suasana KL, Kuala Lumpur di pagi hari setelah hujan. Sepi karena masih pagi dan hujan juga. Hotel di sini banyak hotel ya. Oke. Nah, di depan ini Masjid Jami Sultan Abdul Somad. Kita tinggal nyebrang aja. Cuma nggak tahu ya buka nggak, soalnya dia ada jam bukanya sesuai hari. Oke. Ini sudah sampai tapi ternyata bukanya itu jam 10, sedangkan jam 11 saya harus ke bandara. Kita lihat dari luar aja coba. Oh, ini masjidnya, ada nggak ya tulisan atau sejarahnya? Itu Masjid Jami'nya. Ini kalau buka banyak turis-turis yang kesini juga sebenarnya. Cuma karena ini visiting tour. Ada jam-jamnya. Dari jam 10 sampai jam setengah 1. Hari Jumat tutup karena Jumatan. Bisa lah ngintip bentar. Oke, itu dia. Oke, kita lanjut. Sebenarnya setelah ini bisa langsung ke Menara Kembar sih, tapi coba kita cari tempat terdekat atau destinasi wisata terdekat dari sini ya. Nih, ini LRT ya, dekat sama hotel tadi. Di situ tuh haltenya atau stasiun. Masya Allah. Ternyata stasiun keretanya di depan masjid ini, makanya namanya pemberhentian Masjid Jami. Kita langsung aja ya ke Menara Kembar kayaknya deh, nyantai di sana sambil cerita-cerita pengalaman penerbangan kemarin. Lanjut. Ini rute LRT. Lokasi kita di sini Gombak ke KLCC. Harganya cuma 1,80, hampir 2 ringgit ya, murah ya. Kita lanjut. Oh iya, untuk info hotel tadi itu harganya murah ya. Harganya cuman 400.000 di pusat kota loh. Sebenarnya ada yang lebih murah lagi, yaitu kamarnya sharing, ada 8 ranjang sharing sama orang random. Tapi saya nggak suka kayak gitu, makanya ngambil yang satuan aja. Beli tiketnya di sini. Jadi beli tiketnya lewat mesin.
Coba. Dia langsung keluar ini tiketnya. Terima kasih Mas. Masuk lewat sini. Sini turun bawah. Oke, terima kasih. Kita cukup tap. Dulu. Oke, kita masuk. Lanjut ke bawah. Jangan lupa ininya dipegang ya. Soalnya ini buat keluar. Dari mana bang? Bawa balik kerja. Oh, kerja. Ini kalau KLCC 2 stesen lagi. 2 season KLCC. Oke. Ya, tahu. Jadi alhamdulillah sudah sampai di pemberhentian KLCC. Jadi pemberhentiannya itu connecting sama mall ya. Ini Uniqlo. Jadi coba kita mau ke atas, katanya di atas tuh ada spot foto atau ada tamannya di atas, bagus. Waduh, di sini ada pohon segede gaban. Nah, ini tamannya. Kita kalau mau ke sini tuh dari mallnya tadi naik ke lantai G. Naik 1 lantai. Dari sini katanya kelihatan tuh menara kembarnya. Coba ya. Kita cari. Oke guys, kita sekarang di taman ya. Dari sini tuh kita sudah bisa ngelihat menara kembar, walaupun kita nggak bisa sampai ke atas. Ini tadi aksesnya dari stasiun KLCC masuk ke mallnya karena connecting dengan stasiun, naik ke lantai G, kemudian keluar ke tamannya. Kita bisa lihat di belakang saya. Wow, menara kembar atau Petronas ya, Twin Tower. Masya Allah. Ini suasana di pagi hari masih sepi banget. Ini kalau malam lebih ramai karena suasana malam itu lebih cakep ya. Karena pencahayaannya juga sih. Masya Allah. Kayaknya dari sebelah sana lebih kelihatan deh menaranya. Coba kita sana ya, lewat situ. Ini karena bawa gembolan nih, jadi capek banget ya. Oke, jadi kita mau cari spot untuk foto ya. Ini di sini sepi banget. Pertama karena masih pagi banget, ini masih jam 9. Mulai rame kayaknya mulai jam 11 atau siang ya. Habis hujan juga ini. Jadi di Malaysia cuacanya itu nggak sepanas di Jakarta ya, walaupun ini kan ibu kota ya, tapi adem gitu. Entah karena hujan atau emang karena musimnya lagi musim dingin. Tapi bener ini nggak panas. Dari tadi saya juga pakai jaket ini, tapi tetap nyaman. Wah, Masya Allah, sudah sampai di sini. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa nyoba atau berkesempatan bisa ke Kuala Lumpur lanjut umroh. Amin. Di sini banyak yang lari. Ini tuh apa ya? Kayak alun-alun sih tamannya. Kita cari spot yang enak buat ngobrol ya, guys. Sebelah sana yang bagus sih. Di sini tuh nggak ada kursi masalahnya. Oke, kita jalan-jalan aja ya di taman ini. Dari tadi cari spot duduk belum dapet. Kayaknya emang bener di sebelah sana, tapi nggak ada tempat duduk juga. Soalnya kalau dari sana kelihatan tuh menaranya. Masya Allah. Oke teman-teman, setelah capek foto-foto dan keliling di taman, karena ini cukup luas ya,
cukup menguras tenaga, jadi mau istirahat dulu sambil bercerita pengalaman kemarin ya, terbang ke Malaysia, umroh backpacker, transit Malaysia. Ya, jadi kemarin saya terbang itu pakai maskapai Batik. Tentunya kalau kita backpacker cari maskapai yang murah, cari hotel yang murah ya. Kemarin naik Batik itu karena saya kerja di Saudi ya, jadi saya nggak belinya PP, belinya hanya one way, kurang lebih 4 juta. Kemudian dan ini tips juga untuk teman-teman yang mau terbang ke Malaysia, nggak harus umroh ya, siapapun yang masuk ke Malaysia itu harus ngisi yang namanya MDAC. Jadi MDAC itu bisa diisi paling cepat H-3 sebelum kita terbang ya. Dulu pertama sebelum tahu kalau itu bisa diisi online atau jauh-jauh hari, saya tuh isi di bandara dan itu cukup makan waktu ternyata. Cukup makan waktu, jadi setelah tahu ini saya mau sharing ke teman-teman, siapa saja yang mau masuk ke Malaysia harus ngisi atau usahakan ngisinya itu H-1 lah. Biar ketika kita masuk imigrasi Malaysia itu udah nggak sibuk lagi ngisi-ngisi MDAC itu karena cukup makan waktu. Itu tadi. Kemudian untuk siapapun yang mau ke luar negeri, tipsnya ya, agar biasanya kan kalau di bandara itu, di Bandara Soekarno-Hatta itu ketika kita keluar negeri ditanya tiket kembali lagi mana ya. Nah kemarin saya tuh nggak ditanya tiket kembali lagi, dan itu emang yang kita harapkan juga ya bagi siapa yang belum tahu kapan dia mau balik ke Indonesia ya. Jadi kita nggak harus beli tiket balik dulu. Caranya gimana? Yang pertama, kita beli tiket yang nggak include bagasi. Jadi kita beli tiket aja hanya kabin 7 kilo, kemudian ya bawa tas ransel cukup ya. Yang kedua, kita harus check in online ya. Check in online itu via internet, masuk ke maskapainya, kemudian check in online itu bisa diakses satu hari, enggak, pas hari terbang itu ya, 24 jam itu bisa check in online. Jadi ketika setelah check in online kita nggak harus masuk counter lagi, karena kan kita nggak ada bagasi, jadi kita bisa langsung masuk karena kita cuma bawa tas ransel dan tas kabin, koper kabin seperti itu. Jadi kita nggak ditanya berapa hari di negara tersebut, nggak ditanya tiket kembalinya mana, ngapain di sana, nggak banyak pertanyaan, langsung masuk lancar, alhamdulillah. Ini juga saya baru tahu, makanya mau share ke teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian apa lagi ya, setelah itu ya mudah, namanya juga backpacker kan. Tentunya saran saya untuk teman-teman yang mau umroh backpacker itu minimal sudah punya pengalaman 1 kali umroh ya, 1 kali umroh atau 2 kali lah, supaya ketika di Saudinya itu nggak kewalahan. Karena kalau baru pertama umroh, baru pertama ke Saudi, terus dia backpacker, artinya nggak dengan travel, itu kasihan ya. Ini mulai sepi lagi. Jadi seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat infonya. Kemudian di Malaysia pun kita bisa transit, karena ketika kita masuk Malaysia itu free visa ya, bebas visa untuk WNI ya, masuk aja tanpa kita harus beli visa di Indonesia ya. Nggak hanya Malaysia, setahu saya ada Bangkok, Thailand ya, Filipina, kemudian Turki, itu WNI free visa untuk 1 bulan stay. Oke, sudah cukup istirahatnya. Saya mau coba masuk ke mall lagi ya, kayaknya sudah buka. Mau lihat-lihat ada apa di dalam, mungkin ada sesuatu yang menarik ya. Ngomong-ngomong, di sini warga ada yang dari Malaysia, bisa tulis di kolom komentar kalau teman-teman dari Malaysia. Siapa tahu kan, emang penonton saya ini 90% orang Indonesia. Ada beberapa persen itu warga Malaysia ternyata, Masya Allah. Sama enaknya kalau kita umroh backpacker lewat Malaysia itu, yang pertama kita nggak ditanya siskopatuh, yang kedua kita nggak ditanya vaksin meningitis, yang ketiga murah pastinya, dan yang keempat kita jadi fleksibel waktunya gitu loh.
Ya, tapi tadi itu kalau kita mau umroh backpacker, pastikan kita sudah ada pengalaman umroh 1 atau 2 kali ya, supaya ketika kita sampai di Mekah atau Madinah, kita sudah familiar dengan tempat-tempatnya. Ya, seperti itu. Ini sudah mulai ramai ya, sekarang udah jam 10. Masya Allah. Sini ada air mancur, cakep juga ini. Oh, air terjun. Oke, kita tadi masuk ke mall, tapi ternyata mallnya biasa aja, kayak mall di Indonesia pada umumnya. Karena sekarang udah hampir jam 11 ya, jadi saya buru-buru ke KL Sentral, terus lanjut ke bandara. Ini suasana KL Sentral. Jadi KL Sentral ini sebenarnya apa ya, kayak stasiun, halte, pusatnya itu di sini, pusat Kuala Lumpur, transportasi Kuala Lumpur ya. Dari sini baru kita bisa ke hotel, ke mana-mana gitu. Dan ini connecting sama mall. Ya, di atas tadi kesana itu mall. Welcome to New Central. Sekarang saya mau cari bis yang semalam ya. Kita langsung ke bandara karena sekarang udah jam 11. Mau cari bekal dulu. Ternyata di sini ada 7 days, tapi rasanya nggak ada di Saudi. Mau beli ini lah, beli ini sama butter. Kayaknya beli ini. Penasaran. 2. Alhamdulillah saat ini saya sudah di boarding. Lagi nunggu antrian, dan mungkin cukup sekian video kita hari ini ya. Terima kasih yang sudah menonton, dan sampai ketemu di kota suci Makkah Al Mukarramah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.